Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang Core Web Vital. Apa itu Core Web Vital dan kenapa bisa Core Web Vital menjadi faktor SEO terpenting tahun 2021? Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang Core Web Vital dan kenapa ia bisa jadi faktor SEO terpenting tahun 2021. Ayo mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, jadi ini saya ambil dari artikel yang saya tulis tanggal 23 Agustus tahun 2020 ya. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul yang pertama itu apa sih Core Web Vital? Nah, untuk memahami Core Web Vital ini, kita harus masuk dulu ke dalam pengertian Web Vital itu sendiri. Nah, apa itu Web Vital? Web Vital adalah inisiatif dari Google berupa sekumpulan metrik yang mengukur beberapa hal yang dianggap penting untuk memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang baik. Jadi bentuknya itu adalah metrik ya, beberapa metrik dan jumlahnya itu banyak banget. Nah, ini bukan pengertian yang saya buat sendiri ya. Saya langsung ngambil dari sumbernya langsung dari Google dan diperjelas dari Search Engine Land. Kita udah tahu Web Vital itu apa. Nah, sekarang saatnya kita bicara tentang apa itu Core Web Vital. Nah, jadi Core Web Vital itu adalah metrik yang merupakan bagian dari Web Vital yang tadi kita udah sebutin, yang dianggap paling penting dan paling mempengaruhi pengalaman pengguna. Jadi dari sekian banyak faktor Web Vital itu, diambil 3 jenis atau 3 metrik yang paling penting. Nah, inilah yang dijadikan sebagai core-nya gitu kan. Web Vital yang utama gitu kan, metrik Web Vital yang utama. Nah, sekarang kita udah tahu pengertiannya. Nah, maka pertanyaannya, ngapain kita ngomongin Core Web Vital? Nah, ini. Karena apa? Karena Web Vital ini memiliki hubungan erat dengan SEO. Jadi, Core Web Vital ini akan menjadi ranking faktor untuk SEO. Buat teman-teman yang belum tahu, Core Web Vital ini resmi dirilis pada tanggal 28 Mei 2020, beberapa bulan yang lalu ya. Nah, dalam rilis resminya, Google itu menyatakan bahwa Core Web Vital ini bakal jadi ranking faktor. Nah, tapi untungnya ranking faktor itu tidak langsung berubah pada tanggal 28 Mei itu ya. Karena apa? Karena dunia ini lagi diserang sama COVID-19 ketika itu. Sampai sekarang malah ya. Nah, jadi keadaan masih sangat sulit. Nah, oleh karena itu Google menunda penerapan Core Web Vital ini dalam faktor rankingnya Google. Nah, ditunda sampai kapan? Nah, ini dia. Jadi, Google bakal menerapkan Core Web Vital ini dalam ranking faktornya pada tahun 2021. Pernyataan ini juga disampaikan dalam artikel tersebut ya. Nah, ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini tidak akan terjadi sampai tahun depan katanya. Nah, tapi, walaupun belum nyampe gitu ya, sekarang masih 2020, masih ada beberapa bulan, teman-teman harus mulai melakukan persiapan agar ketika Core Web Vital ini diterapkan, kitanya siap gitu kan, nggak terjun bebas trafficnya gitu. Nah, untuk melakukan persiapan itu, teman-teman harus tahu kenapa sih Google ini membuat Core Web Vital. Nah, jadi tujuan Google menerapkan Core Web Vital ini adalah untuk membantu kita semua dalam memahami user experience ya, pengalaman pengguna. Nah, kan kita bingung ya, kalau kita yang nggak belajar secara lebih detail tentang user experience, kita bingung gitu, gimana cara mengukurnya. Apakah pelanggan ini puas? Apakah pengguna ini puas? Apakah pengguna ini nggak kesel gitu kan begitu mengakses web kita? Nah, gimana cara ngitungnya? Gimana cara mengukurnya? Nah, disinilah Core Web Vital hadir sebagai solusi. Nah, dengan adanya Core Web Vital ini, kita jadi lebih mudah untuk mengukur pengalaman pengguna atau user experience minimal dari kecepatan gitu ya. Nah, ini kan banyak sekali yang mengukur tentang kecepatannya. Nah, itulah kira-kira tujuan Google ketika membuat Core Web Vital ini. Metrik apa aja sih yang masuk dalam Core Web Vital ini? Nah, yang pertama itu adalah metrik
largest contentful paint. Apa itu largest contentful paint? Largest contentful paint adalah waktu yang dibutuhkan sebuah website dalam menyajikan konten utamanya serta siap untuk berinteraksi. Nah, konten utama itu apa? Nah, yang dimaksud dengan konten utama adalah konten-konten yang masuk dalam viewport atau layar pengguna ketika pertama kali membuka website tersebut, mengaksesnya lewat browser gitu ya. Nah, ini dia, largest contentful paint. Ini ada kategorinya ya. Kalau hijau itu berarti kategorinya good, berarti waktunya itu 2,5 detik atau kurang daripada itu. Kalau teman-teman dapatnya warna kuning berarti need improvement, itu berarti antara 2,5 detik sampai 4 detik. Nah, kalau di atas 4 detik itu berarti poor, dapat warna merah teman-teman. Contohnya seperti apa? Nah, ini kalau teman-teman mengakses projasaweb.com/SEO, itu artikel tentang belajar SEO ya yang saya buat. Nah, ini kira-kira bentuknya gitu. Nah, ini ya. Ada logo, ada menu, ada title, kemudian ada share sosial medianya. Nah, itulah yang muncul pertama kali begitu teman-teman buka pada layar. Nah, itulah yang disebut konten utama. Nah, untuk ngeload semua yang muncul ini, nah itu dihitung waktunya. Nah, itulah yang jadi largest contentful page. Nah, kalau kita hitung ya satu-satu, itu kan ada logo, kemudian ada menu, ada judul, kemudian ada icon sosial media, kemudian ada juga featured image. Nah, walaupun dikit tapi tetap kelihatan ya. Ini kalau teman-teman lihat, nah ini kan ada ujungnya ini ya, kelihatan. Ini berarti image-nya ini. Nah, walaupun dikit aja kelihatan nih Pak, juga termasuk di load gitu ya ketika pertama kali. Nah, bagi saya karena udah tahu cuma ada beberapa ini, ada 5 hal ini yang di load, maka saya harus mengoptimalkan 5 aset tersebut agar dapat di-load dalam waktu kurang dari 2,5 detik. Nah, itulah gimana caranya kita mengoptimasinya 5 aset tersebut. Nah, teman-teman tinggal uji coba aja nanti buat website teman-teman itu apa aja yang muncul. Nah, kemudian setelah tahu apa aja yang muncul, teman-teman langsung evaluasi gimana agar semua aset tersebut dapat di-load kurang dari 2,5 detik. Itu adalah metrik yang pertama. Nah, kita masuk kepada metrik yang kedua, yaitu first input delay. Nah, first input delay adalah waktu mulai dari pengguna pertama kali berinteraksi dengan situs Anda hingga saat browser benar-benar dapat merespon interaksi tersebut. Nah, ketika teman-teman pertama kali ngeklik linknya, klik gitu ya, nah langsung, itu kan langsung bereaksi kan browsernya. Nah, itu sampai bisa berinteraksi sama pengguna itu berapa detik. Nah, dalam arti lain, ini adalah waktu penundaan yang terjadi sampai website dapat merespon interaksi pengguna. Jadi begitu pengguna itu ngeklik sekali, ngeklik linknya gitu ya, kan dia harus menunggu itu ya. Nah, itu waktu tunggunya itu berapa lama gitu kan. Sama dengan faktor yang pertama, first input delay ini juga ada 3 kategori. Tapi batasannya itu malah pakai millisecond ya. Dari 100 millisecond sampai 300. Kalau good itu berarti di bawah 100. Kalau need improvement itu berarti 100 sampai 300 millisecond. Kalau poor itu berarti di atas 300 millisecond. Nah, itu adalah faktor yang kedua. Kemudian kita masuk ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga itu adalah cumulative layout shift. Nah, cumulative layout shift ini adalah pergeseran elemen halaman website yang tidak terduga saat halaman masih diunduh. Nah, mungkin teman-teman pernah nyoba gitu ya. Buka suatu website, kemudian udah muncul, kemudian ada tombol, teman-teman pengen ngeklik tombol tersebut, begitu diklik, tombolnya pindah ke bawah gitu. Nah, tahu-taunya yang diklik itu adalah image. Nah, ini adalah contoh cumulative layout shift. Kenapa? Karena image-nya itu terlambat di load. Sehingga begitu selesai di load, tombolnya jadi turun ke bawah. Nah, ini perubahan layout gitu kan. Gara-gara lambatnya image di load. Nah, untuk CLS ini kategorinya juga sama, ada 3, ada good, ada need improvement, ada poor. Cuma waktunya itu di 0,1 sampai 0,25. Kalau good itu adalah 0,1 atau di bawahnya, need improvement itu 0,1 sampai 0,25. Kalau poor itu 0,25 ke atas. Nah, sekarang kita udah tahu metrik apa aja yang diukur. Nah, sekarang mengukurnya itu gimana? Nah, Google menyediakan 3 cara untuk mengukur
Core Web Vital ini. Yang pertama adalah dengan PageSpeed Insight. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, udah sering dengar mungkin. Nah, ini alamatnya, teman-teman bisa akses, mungkin nanti saya cantumkan juga di deskripsi ya. Ini teman-teman bisa akses langsung. Nah, nanti begitu teman-teman buka, itu tampilannya seperti ini. Teman-teman tinggal masukin URL yang ingin dites, kemudian langsung di analyze. Nah, begitu selesai di analyze, ini mungkin perlu beberapa detik gitu ya menganalisanya. Nah, begitu selesai, itu akan langsung muncul core web vitalnya. Dan bahkan nilai-nilai web vital yang lain juga dimunculin. Ada beberapa ya. Nah, cara kedua adalah dengan Search Console. Buat teman-teman, ini untuk menggunakan Search Console, teman-teman harus daftar dulu ya. Mendaftarkan websitenya di Search Console. Nah, begitu udah terdaftar dan udah terinstall dengan benar, teman-teman perlu menunggu beberapa waktu, beberapa hari. Nanti teman-teman bakal dapat laporan dari Search Console tersebut. Nah, kalau teman-teman buka dashboardnya di Search Console, itu ada bagian bawah itu namanya Core Web Vital. Nah, ini adalah laporan yang memang membahas tentang Core Web Vital. Nah, pada laporan tersebut itu ada dua jenis, ada beberapa ya, ada mobile, ada desktop gitu ya. Jadi kita bisa membedakan gimana perbedaan kecepatan antara mobile sama desktop. Bahkan pada laporan tersebut juga disebutkan berapa jumlah URL yang masuk dalam kategori need improvement, atau masuk ke kategori good, atau bahkan masuk ke kategori poor, itu ada berapa URL gitu kan. Nah, itu jelas banget dalam laporan ini. Dan kita bisa cari gitu kan, apa penyebabnya. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian adalah cara yang ketiga, itu User Experience Report. Nah, ini merupakan data langsung dari usernya. Jadi, Google Chrome itu merekam data-data yang diperoleh dari user Chrome itu sendiri. Dan itu akan menjadi laporan Core Web Vital. Anonymous ya, nama teman-teman tentu nggak akan masuk gitu. Nah, laporan ini jauh lebih realistis ya, karena langsung diambil dari data pengguna, bukan data lab. Nah, sekarang kita coba praktekin ya untuk ngukurnya. Kita langsung aja. Nah, ini kita udah masuk ke PageSpeed Insight ya. Kita langsung aja. Untuk URL-nya tadi udah saya tulis ya. Nanti teman-teman bisa baca di deskripsi ya URL-nya. Nah, ini tinggal teman-teman masukin URL yang pengen dites. Misalnya ini projasaweb.com, cara meningkatkan omset penjualan. Di analyze. Jadi perlu beberapa detik ya dia untuk melakukan analisa. Nah, ini udah dapat hasilnya. Nah, ini terlihat bahwa wah keren banget gitu kan. Websitenya bisa lolos largest contentful, kemudian cumulative layout shift-nya juga lolos. Nah, kemudian total blocking time-nya masih di warning warna kuning. Nah, untuk data lab-nya ini keren banget teman-teman. Nah, ini ya. Keren banget data lab-nya. Nah, tapi yang perlu teman-teman lihat ini, nah bagian ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau origin summary-nya atau yang tadi itu data hasil dari pengguna Chrome itu nggak ada yang lolos malah ini. Oh ya, cuma satu ini. First input delay-nya yang lolos. Nah, sedangkan yang lain ini pada 4 detik gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ternyata untuk lolos Core Web Vital ini nggak mudah. Jadi kita harus berusaha kuat untuk mengoptimasi website kita masing-masing. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan dipelajari sedikit demi sedikit. Nah, semoga aja nanti bisa lolos. Nah, kalau website saya sendiri, untuk data lab-nya kemungkinan ada beberapa yang udah lolos gitu kan. Tapi untuk data real-nya itu masih belum lolos. Nah, nanti mungkin saya mesti harus melakukan banyak optimasi lagi sampai betul-betul lolos Core Web Vital ini. Nah, itu dia ya contoh realnya untuk cara mengukur Core Web Vital. Nah, ini antara mobile sama desktop ini berbeda ya. Ini bisa teman-teman klik aja, nilainya pasti akan berubah. Nah, kemudian kita sampai kepada cara untuk mengoptimasi. Nah, saya akan membuat artikel khusus untuk cara optimasi Core Web Vital ini ya. Cara optimasi kecepatannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas secara garis besar aja yang biasa saya lakukan untuk melakukan optimasi. Nah, yang pertama, pastikan memilih hosting yang baik. Lebih disarankan menggunakan VPS atau di atasnya, atau Google Cloud misalnya, atau AWS bisa juga. Nah, itu boleh lah. Kalau set hosting itu bisa juga, tapi nanti ketika kunjungan mulai meningkat, maka teman-teman pasti harus pindah hostingan. Nah, itu bakal ribet banget teman-teman. Daripada ribet, lebih baik teman-teman dari awal pakai VPS saja, nggak apa-apa.
Ya, tapi tergantung budget juga sih. Kalau memang budgetnya belum mencukupi, pakai set hosting juga boleh. Ketika nanti sudah terkumpul dananya, baru pindah ke VPS. Yang kedua, jika teman-teman menggunakan WordPress, maka pilih tema yang memang fast load. Nah, kalau saya itu pakai GeneratePress. Nah, pakai Astra juga bisa, pakai masih banyak sih. Yang buatan lokal juga saya lupa namanya itu apa. Ada yang juga kalau nggak salah Fastem atau apa gitu. Saya lupa. Itu juga luar biasa, cepat banget gitu ya. Buatan lokal juga nggak kalah ya. Cuma saya lupa namanya. Nah, yang ketiga, teman-teman harus optimasi code yang digunakan. Nah, harus dilihat ya kodenya itu seperti apa. Kalau pakai WordPress, pluginnya itu sebanyak apa. Kalau bisa dikurangi, dikurangi. Nah, kalau bisa kode yang dirampingkan atau di minify itu juga boleh dilakukan. Nah, ini banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Kemudian kurangi jumlah requestnya. Nah, ini lebih teknis lagi ya. Nah, yang kelima, teman-teman bisa menggunakan caci kalau website teman-teman itu statis. Tapi kalau e-commerce, nah lebih baik jangan pakai ya. Nanti bisa gawat ya. Pembeliannya bisa kacau nanti. Kemudian yang keenam itu adalah teman-teman optimasi viewportnya dengan mengurangi aset yang muncul di awal. Nah, seperti kita bicarakan tadi ya. Nah, ini kalau di Projasa Web, nah ini kan aset yang muncul seperti ini. Logo, menu, judul, sama sosial media aja. Nah, tapi kalau begitu digeser, nah itu langsung muncul image-nya. Nah, ini begitu muncul image, ini udah nambah lagi gitu kan. Tambah image, padahal image itu termasuk aset yang lambat. Semakin sedikit yang di-load ketika viewport yang pertama ini, maka semakin cepat atau semakin mudah teman-teman lolos dalam Core Web Vitalnya. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Core Web Vital itu sangat penting bagi website teman-teman. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman segera melakukan evaluasi untuk 3 metrik tersebut. Dan jika ada yang tidak lolos dari standar yang ditetapkan, segeralah lakukan optimasi sebelum tahun 2021. Nanti begitu udah tahun 2021 teman-teman masih belum lolos, maka bisa-bisa traffic teman-teman akan terjun bebas. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, saya yakin apa yang saya sampaikan ini masih kurang dari kata lengkap ya. Karena memang materinya belum cukup banyak saya kumpulin. Nah, oleh karena itu nanti saya akan buat beberapa artikel yang membahas satu persatu tentang metrik ini, dan di situ kita bisa diskusi lebih banyak. Teman-teman juga bisa langsung tanya ke saya lewat kolom komentar atau lewat media-media yang lain. Nah, oke, mungkin itu. Semoga bermanfaat video yang singkat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.